Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita melanjutkan materi bahasa Arab dasar sebagai batu loncatan untuk memahami teks Quran dan hadis. Dan kita sudah mengkaji tentang isim, fi'il, huruf. Isim, kata benda atau kata sifat, cirinya al atau tanwin. Fi'il, kata kerja, cirinya 3 karakter minimal. Huruf selain dari keduanya. Lalu mempelajari kaitan tanwin dengan hukum, di mana jika harokatnya u'un, contoh alhamdu hamdun, kita menamakannya isim marfu. Jika harokatnya fathah, contoh alhamda atau hamdan, kita menamakannya isim mansub. Jika harokatnya kasroh, contoh alhamdi hamdin, kita menyebutnya isim majrur. Lalu berikutnya kita mengkaji tentang pola yang pada akhirnya kita akan mengumpulkan apa saja yang marfu, apa saja yang mansub, apa saja yang majrur. Nah, pola fi'il, fa'il, maf'ul bih sudah kita pelajari ya. Fi'il, mubtada, khobar, jar, majrur. Sekarang idhofah juga sudah. Sekarang na'at man'ut. Kita fokus di na'at man'ut. Bab 6. Bab 6 na'at man'ut. Fokus di materi ini. Materi sebelumnya agak ragu ataukah lupa, tidak mengapa. Yang penting sekarang fokus bab na'at man'ut. Bab ini bisa dipahami secara mandiri, independen, tanpa harus terkait dengan bab sebelumnya. Na'at man'ut, bahasa Arabnya man'ut plus na'at. Ya. Man'ut plus na'at. Man'ut, sekarang kita baca ya. Na'at alias sifat, mengikuti man'ut yang disifati. Coba dengarkan lagi, ini kosakata baru. Na'at, man'ut. Na'at artinya sifat, man'ut artinya yang disifati. Na'at artinya sifat, man'ut artinya yang disifati. Na'at artinya sifat, man'ut artinya yang disifati. Gampangannya, masjid yang indah. Masjid yang indah. Mana yang sifat indah? Mana yang disifati masjid? Nah, gitu ya. Laki-laki yang pintar itu adalah Zaid. Mana yang menjadi sifat? Pintar.
Mana yang disifati laki-laki? Naat sifat mengikuti man'ut yang disifati dalam 3 hal. Hukum, marfu, mansub, majrur. Harus sama. Ini 2 kata itu harus sama. Kalau yang kalau man'utnya marfu, maka sifatnya ikut marfu. Yang kedua jenisnya laki perempuan. Laki perempuan. Bagaimana menentukan isim laki perempuan? Isim awalnya laki-laki. Menjadi perempuan jika ketambahan tak marbutoh. Nanti dibahas. Yang ketiga kejelasan, yakni ma'rifat nakiroh. Ma'rifat nanti akan dibahas. Sekarang yang pertama hukum. Kalau disebut hukum, maka maksudnya marfu, mansub, majrur. Hukum harus sama. Jika man'ut marfu, maka na'at juga harus marfu. Jika man'ut marfu, maka na'at juga harus marfu. Jika mansub, maka ikut mansub. Jika majrur, maka ikut majrur. Contohnya gini. Masjidun jamilun. Masjidun jamilun. Sama-sama marfu ya. Kalau fathah. Masjidan jamilan. Kalau majrur. Masjidin jamilin. Bersama hukumnya sama marfu mansub majrurnya. Yang kedua jenis. Jika man'ut muzakkar, laki-laki ya, maka naat ikut muzakkar. Harus sama. Jika man'ut mu'annas, perempuan, naat ikut mu'annas. Ini istilah-istilah baru ya. Pelan-pelan. Yang perdana, pelan-pelan. Muzakkar laki-laki. Mu'annas perempuan. Asal isim adalah muzakkar dan menjadi mu'annas jika diakhiri ta marbutoh. Seperti muslimatun, baqaratun. Ini isim perempuan. Yang kedua menunjukkan nama perempuan. Contoh Maryam. Maryam isim perempuan karena dia perempuan. Yang kedua ya jenis. Maaf, semestinya bukan jenis ya, kejelasan. Salah ketik itu. Yang ini. Kejelasan. Apa maksudnya? Jika man'ut ma'rifat pakai al, maka naat juga ma'rifat pakai al. Jika nakirah tanpa al, maka pasangannya juga tanpa al. Maka lawan ma'rifat adalah nakirah. Contoh isim ma'rifat al-masjidu masjidu. Zaidun. Di isim ma'rifat itu pakai al atau nama orang ya. Pakai al atau nama orang. Itu Zaidun. Jadi nama orang atau pakai al. Contoh nakiro masjidun dan rojulun. Lanjut. Nah, ini contohnya ini. Gampang.
Dengan contoh maka menjadi jelas. Kita fokus dulu di kata ini. Perhatikan kata ar-rajulu as-saminu. Tak perbesar. Perhatikan kata ar-rajulu saminu. Laki-laki yang gemuk. Ar-rajul laki-laki. As-saminu gemuk. Samin gemuk. Samin itu arti aslinya lemak. Lemak. Laki-laki berlemak. Ya, ini laki-laki gemuk. Ar-rajulu laki-laki as-saminu yang gemuk itu. Perhatikan di sini. Sifat dengan yang disifati harus sama. Pertama, hukumnya sama-sama marfu. Dhamma. Betul? Yang kedua, sama-sama jenisnya laki-laki. Ar-rajulu laki-laki. As-saminu laki-laki. Kok nggak perempuan? Kalau perempuan ya ada tak bundelnya. Rojulatun misalkan ya. Saminatun. Nah, perempuan. Yang ketiga, kejelasan. Yakni sama-sama makrifat. Ar-rajulu pakai al. As-saminu juga pakai al. Maka karena asamin sama dengan ar-rajul dalam tiga hal, dalam hukumnya, jenisnya, kejelasannya, maka asamin menjadi naat untuk ar-rajul. Asaminu isim marfu karena menjadi naat untuk ar-rajulu. Gitu. Kita cek lagi contoh berikutnya. Kalban kabiron. Perhatikan di sini. Anjing besar. Kalban anjing kabiron besar. Anjing yang besar. Anjing yang besar. Anjing yang besar. Kabiron apakah pantas menjadi sifatnya kalban? Kita cek. Pertama hukumnya. Sama enggak? Iya. Sama-sama mansub fathah. Jenisnya sama enggak? Iya. Sama-sama muzakkar laki-laki. Kalban muzakkar ya. Kalau pengen jadi perempuan ya kalbatan. Kasih tak bundel. Kabirotan. Nah gitu. Ini dia sudah sama-sama jenisnya. Yang kedua sama kejelasannya. Nakiroh, yakni tanpa al. Tanwin semua. Kalban bertanwin, kabirun juga tanwin. Maka sudah klop. Maka kabirun isim mansub karena menjadi naat atau sifat untuk kalban. Kalau jenengan lupa terus ungkapan naat tidak mengapa diganti sifat. Kalau jenengan susah mencerna kata naat, langsung saja diganti sifat. Cuma minusnya nanti orang-orang tidak percaya kalau jenengan belajar bahasa Arab. Tapi kalau jenengan hafal istilah naat man'ut, mereka percaya ini alumni bahasa Arab. Lanjut, torikin wasi'in. Torik, jalan. Wasi'in, luas. Jalan yang luas. Pertanyaan, wasi'in cocok enggak jadi sifat untuk torik? Kita cek. Pertama hukumnya, sama enggak? Ternyata sama-sama kasrotain, yakni majerur. Yang kedua, jenisnya sama-sama mudzakkar. Yang ketiga, kejelasannya sama-sama nakirah, bertanwin. Yikin wasikin. Itu yang dimaksud dengan naat man'ut sifat dan yang disifati yang kita kaji. Jelas ya?
Sekarang lebih jelasnya lagi, kita analisa kalimat yang agak panjang ini. Kalimat ini menjadi panjang sebabnya karena melibatkan berbagai pola. Kita cek. Doroba memukul. Ar-rajulu laki-laki, as-saminu gemuk. Kalban anjing kabiron besar di torikin jalan wasiin luas. Doroba memukul ar-rajulu laki-laki, as-saminu gemuk. Yakni laki-laki gemuk itu memukul kalban anjing kabiron besar. Laki-laki yang gemuk itu memukul anjing yang besar di torikin jalan wasiin yang luas. Laki-laki yang gemuk itu memukul seekor anjing yang besar di jalan yang luas. Doroba memukul ar-rajulu laki-laki as-saminu gemuk kalban anjing kabiran besar di torikin jalan wasiin luas. Laki-laki yang gemuk itu memukul anjing yang besar di jalan yang luas. Berikutnya, setelah tarjim, mencari isim. Mana isimnya? Rajul, isim. Pakai al ya. Wasamin isim, pakai al. Kalban ya isim pisan, pakai tanwin. Kafiron isim, pakai tanwin. Tarikin isim, pakai tanwin. Wasiin isim, pakai tanwin. Di sini ada 6 isim, maka semua isim ada hukumnya marfu, mansub, majrur. Ar-rajulu isim marfu, as-saminu isim marfu, kalban isim mansub, kabirun isim mansub, tarikin isim mansub, wasiin isim mansub. Mansub, maaf, tarikin isim majrur, wasiin isim majrur. Pertanyaan, kenapa? Ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il subjek, pelaku. As-saminu isim marfu karena menjadi sifatnya ar-rajul, sifat. Sifat. Apa bahasa Arabnya sifat? Naat. Kalban isim mansub karena menjadi objek, maf'ul bih. Kabirun isim mansub karena menjadi naatnya kalban, sifatnya kalban. Fi huruf jar tarikin isim majrur karena diawali huruf jar fi, wasiin isim majrur karena menjadi sifatnya tariqo. Jelas ya? Gampang. Saya ulang. Daraba fi'il ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il. As-saminu isim marfu karena menjadi sifatnya ar-rajul. Kalban isim mansub karena menjadi maf'ul bih, yakni objek. Kabiron isim mansub karena menjadi sifatnya kalban. Fi huruf jar, tarikin isim majrur karena diawali huruf jar fi. Wasiin isim majrur karena menjadi sifatnya tariq. Baik, sekarang dicoba jamaah. Silakan jamaah. Ada yang mencoba yang banyak biar terbiasa dulu karena masih pemula harus banyak mencoba. Silakan. Dari eh, dari apa namanya? Di Joglo apakah bisa untuk mencoba para peserta pakai mikrofon silakan. Bismillah. Padahal Dzalika fi'il, ar-rajulu fa'il, isim marfu karena menjadi fa'il, as-saminu isim marfu karena menjadi sifatnya ar-rajul, kalban isim mansub karena menjadi maf'ulun bih, kabiron isim mansub karena menjadi sifatnya kalban. Fi huruf jar, tariqin isim majrur karena setelah pemasukan huruf fi.
Wasi'in isim majrur karena menjadi sifatnya tarik. Nah, bagus. Yang lain silakan. Jamil. Fadol. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Jangan ragu. Assalamualaikum, jawab Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Doroba fi'il. Ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il. As-saminu isim marfu karena menjadi naat ar-rajulu. Kalban isim mansub karena menjadi maf'ul bih. Kabiron isim mansub karena menjadi naat kalban. Fi huruf jar. Torikin isim majrur karena kemasukan huruf fi. Wasiin isim mansub majrur karena naat dari torikin. Nah, bagus sekali. Jamil. Coba yang lainnya. Tafadhol. Jangan ragu. Dicoba. Meskipun sudah bisa, harus mencoba dibunyikan untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa kita sudah bisa. Karena nanti setan akan datang. Kamu belum bisa, padahal sudah bisa. Kenapa? Karena nggak adanya bukti. Ketika ada bukti, nah maka setannya melemah. Nah, tafadhol, silakan. Silakan. Tafadhol. Doroba fi'il, ar-rajulu fa'il dari doroba, hukumnya marfu. As-saminu naat bagi ar-rajulu marfu. Kalban mansub sebagai maf'ul bihnya doroba. Kabiron mansub karena naatnya kalban. Fi huruf jar. Tariqin isim majrur karena kemasukan huruf jar fi. Wasi'in majrur, isim majrur karena naat bagi tariqin. Nah, bagus. Lainnya, silakan. Yang di joglo ada berapa? Silakan mencoba. Silakan. Fadhol. Silakan. Doroba fi'il, ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il, as-saminu isim marfu karena menjadi naat, ar-rajulu kalban isim mansub karena maf'ul bih, kabiron isim mansub karena menjadi naat kalban, fi huruf jar, torikin isim majrur karena kemasukan huruf jar fi.
wasiin isim majrur karena menjadi naat torikin. Sudah, Ustaz? Oke, Jamil, Allah yubarik fi. Jamil Jiddan. Sekarang yang lain silakan. Satu lagi, yang terakhir. Silakan. Bismillah, Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Daraba fi'il ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il, as-saminu isim marfu karena menjadi syarab. Lagi. Daraba fi'il ar-rajulu isim marfu karena menjadi fa'il, as-saminu isim marfu karena menjadi naatnya ar-rajul, kalban isim mansub karena menjadi maf'ul bih, kabiron isim mansub karena menjadi naatnya kalban, fi huruf jar, tarikin isim majrur karena diawali huruf jar fi, wasiin menjadi isim majrur karena menjadi naatnya tarik. Oke, bagus. Allah yubarik fi. Karena inna sudah ya. Di tabnya sudah selesai. Sekarang rangkuman, ya, rangkuman. Rangkuman. Hukum ada 3. Marfu, mansub, majrur. Isim yang marfu ada 5. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Dihafal. Dihafal. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Paham nggak paham? Dihafal. Paham nggak hafal? Paham nggak paham? Dihafal. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Hafalkan. Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Yakni 5 ini harokatnya dhammah. Dhammatain, harokat akhir. Isim yang wajib mansub ada 3, yakni harokatnya fathah, fathatain, maf'ul bih, objek, khobar kana, isim inna. Khobar kana berarti isim mansub yang jatuh setelah kana. Isim inna berarti isim mansub yang jatuh setelah inna. Ya, maf'ul bih, khobar kana, isim inna.
Isim yang wajib majrur ada dua. Majrur maksudnya harokatnya kasroh, kasrotain. Majrur maksudnya harokatnya kasroh, kasrotain. Ada dua. Satu isim yang kemasukan huruf jar pasti kasroh, kasrotain. Dua mudhof ilaih. Terus berikutnya, isim yang nebeng pada isim-isim di atas. Ada dua. Satu, man'ut. Man'ut itu dia kan isim yang disifati ya. Dia mungkin bisa aja dia marfu ya bisa kalau menjadi fa'il misalkan. Mansub ya juga bisa kalau menjadi objek misalkan. Jadi majrur ya bisa kalau menjadi mudhof ilaih misalkan. Sementara naat selalu mengikuti hukum man'ut karena sifat mengikuti yang disifati. Yang kedua mudhof. Nah, ini dua isim yang nebeng ya. Artinya man'ut dan mudhof ini tidak memiliki hukum mandiri. Tapi nebeng dengan isim yang 10 ini. 5, ya, 3, 2. Ini istilah 10 pola ya, hafalkan 10 pola. Gampang cara menghafalkannya ya. 5, 3, 2. 5, 3, 2, 5, 3, 2. 5, 3, 2. Sedikit sekali ya, materi bahasa Arab dasar. Andai mereka tahu. Andai mereka tahu. Sudah Anda pernah ceritakan ya, ada seorang ikhwan mengembara belajar bahasa Arab kemana-mana. Berguru ke A ke B. Membuka channel YouTube A, channel B. Tapi dia belum mengetahui kerangka bahasa Arab seperti apa. Lalu dia setelah mengenal bahasa Arab balik tangan, dia bicara kepada saya baru tahu kerangka bahasa Arab ternyata simpel. Sederhana sekali. Itulah di antara sebab besar yang mendorong saya menyusun buku ini. Saya belajar bahasa Arab dari semenjak sekolah madrasah aliyah ya di Pati, di pesantren Nahdlatul Ulama, namanya Raudhatul Ulum di Guyangan Trangkil. Di sana anak belajar bahasa Arab, kemudian ditambah ketika kuliah belajar bahasa Arab lagi, lulus kuliah ke Libya belajar bahasa Arab lagi sambil ngajar berbagai kalangan, maka anak menyimpulkan bahwa bahasa Arab itu sebenarnya simpel kerangkanya. Tapi kalau belum dirangkum dalam sebuah buku, nanti khawatir orang tidak mengetahuinya, maka anak tulis rangkuman itu. Pertanyaan, kenapa buku-buku bahasa Arab yang ada tidak merangkum ini? Dua sebab. Sebab yang pertama, ya, memang sulit dijangkau, barangkali tidak disebar di internet. Hanya tulisan pribadi, kalangan khusus. Kalangan khusus, ya kan. Ini pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, buku bahasa Arab yang beredar itu ditulis oleh orang Arab yang mereka ya sudah ngerti bahasa Arab, tapi tidak mengerti grammarnya, sehingga mereka ketika menyusun karya tulis bahasa Arab menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah mengerti bahasa Arab. Sementara kita sendiri
bukan bahasa Arab, bahasa ibu kita, sehingga masih berat untuk mengkaji bahasa Arab yang langsung ke kitab bahasa Arab. Misalkan katakanlah jurumiyah. Jurumiyah yang dikatakan sebagai rujukan utama bahasa Arab dasar, bahkan dihafalkan di berbagai tempat pendidikan. Kita katakan itu bahasa Arab untuk kalangan ya orang Arab. Adapun untuk kalangan yang dari nol putul, maksudnya kenal sunnah, ya kan? Baca Quran aja belum lancar, pengen bisa bahasa Arab, kok langsung ke jurumiyah, itu akan mengalami proses yang sangat berat sekali. Dia harus melalui tahapan yang sangat berat sekali, terkadang belum sampai ke puncak sudah gugur. Itu kendalanya. Nah, ya. Kembali kepada rangkuman ini. Oh, ini rangkuman dasar yang sudah bisa kita pakai untuk menganalisa kalimat sederhana. Syaratnya satu tok. Apa syaratnya? Kalimat itu tidak melibatkan kata ganti. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Termasuk pula kata tunjuk ini, itu. Ya. Kalau materi ini sudah paham, maka itu batu loncatan kita untuk memahami kalimat kompleks yang melibatkan kata ganti. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Kalau kalimat kompleks sudah paham, naik kelas terakhir, kelas 3, yaitu mengkaji shorof untuk membaca kitab gundul. Dan ya selamanya teman-teman joglo tidak akan punya kader, ya, kecuali bahasa Arab mulai dihidupkan. Kader akan mati jika penggeraknya pasif dalam bahasa Arab. Artinya belum sampai tahapan mengkaji bahasa Arab. Tapi sebaliknya ya, kalau penggerak dakwah itu bisa bahasa Arab, maka itu alamat dakwahnya akan berkembang pesat. Karena orang-orang dalamnya itu adalah calon ahli ilmu. Kita belajar kepada ikhwan-ikhwan yang di Jogja, ya kan, di kampus UGM. Kenapa dakwah di sana bisa sangat gencar sekali? Di antara sebabnya adalah, ya kan, para mahasiswa di sana yang kenal dakwah, mereka digembleng bahasa Arab. Hingga muncul para ustadz-ustadz dari kampus umum. Ustadz Amin Arba'is, ya kan? Ustadz Raihan Al-Bahrain, Ustadz Yulin Purnama, Ustadz Arif Hakim, Saifuddin Hakim, Ustadz siapa lagi? Tuasikal dan seterusnya. Itu contoh-contoh beberapa para asatidz yang dari kalangan umum. Surabaya juga banyak beberapa ikhwan kita yang mencapai mencapai tingkatan yang siap khutbah. Karena sebabnya apa? Bahasa Arab. Kalau ya kenal sunnah lalu sekedar kajian mendengarkan saja, itu selamanya tidak akan menjadi ahli ilmu, tapi menjadi penikmat ilmu. Ustadz Aris Munandar
hafizahullah, mereka mengatakan bahwa orang yang hadir di majelis ilmu ada dua. Pertama, thalabul ilmi, penuntut ilmu. Yang kedua, penikmat ilmu. Penikmat ilmu adalah orang awam yang hanya datang, dengerin pula. Kalau penuntut ilmu, yakni mereka mengkaji ilmu dengan bantuan bahasa Arab. Ini yang diharapkan nanti menggantikan para ustadznya mengajar. Khutbah, ya, menjadi tokoh masyarakat. Mereka ini penyambung tali estafet, ilmu dan dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Maka dikatakan dia mewarisi dakwah jika dia punya ilmu dan perangkat untuk memahami ilmu yang bahasa Arab. Maka gak main-main bahasa Arab ini. Dalam dakwah besar sekali sumbangsihnya. Kapan sebuah komunitas perhatian dengan bahasa Arab, maka sangat diharapkan berkembang. Minimal punya kader-kader. Punya kader-kader yang nanti bisa menggantikan orang-orang yang mendahului kita. Demikian ya. Sekedar motivasi ya. Motivasi tentang bahasa Arab. Nah, kita kembali. Di rangkuman ini kita menghimpun beberapa istilah. Yang pertama, istilah dari 3 isim fi'il huruf. Berikutnya 3 istilah dari isim marfu, mansub, majrur. Berikutnya 10 istilah penting, yakni fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, maf'ul bih, khobar kana, isim inna, isim jar, mudhof ilaih. 10 ditambah yang 3 naat, man'ut, mudhof. 13. Sudah itu aja. Oke, kita kantongi semua istilah ini sudah pernah kita pelajari. Lupa wajar, ragu wajar karena baru perdana. Nanti kita kuatkan ketika praktek. Sekarang kita praktek ya, menguatkannya di praktek. Silakan dibuka buku balik tangannya. Di sini ada banyak sekali contoh. Nah ini. Ini kalau saya miringkan di sana apa kelihatan? Enak seperti ini, tak bikin layar potret ataukah landscape ataukah potret. Baik, disesuaikan ya layarnya ya. Kita mengkaji dulu satu. Ini paragraf ya. Ini paragraf. Paragraf ini berisi beberapa kalimat. Kalimat pertama satu, kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, kalimat kelima. 3 atau 5 kalimat, kita bahas yang kalimat pertama dulu. Zaidun rajulun sholihun. Zaid adalah laki-laki yang baik. Zaidun Zaid, rajulun laki-laki, sholihun baik. Jadi belajar bahasa Arab itu pertama harus tarjim dulu. Tarjim dulu. Nambah kosakata.
Sehingga dengan bertambahnya masa belajar, bertambah pula kosakata. Itu pula yang dialami oleh teman-teman yang belajar bahasa Arab dengan saya. Mereka yang sudah belajar tahunan, nggak terasa mereka sudah mengumpulkan ribuan kosakata tanpa mereka sadari. Di Cijen pertemuan dapat 10, dapat 5. Dengan ringan karena enggak dihafal langsung, tapi hafal sendiri dengan dibaca, diterjemahkan. Itu lebih efektif ya daripada sengaja menghafal kamus berat. Karena punya kamus tak baca sendiri, ya berat sekali. Ya, ini membaca dalam rangka menghafal artinya berat sekali ke iso. Berat. Tapi menambah kosakata dengan membaca hadis, kemudian membaca ayat Al-Quran dengan bantuan terjemah di samping itu lebih banyak manfaatnya. Zaidun laki-laki, rajulun Zaidun Zaid rajulun laki-laki, salihun baik. Zaid adalah laki-laki baik. Cari isim, mana isimnya? Zaidun, rajulun, salihun. Maka tiga kata ini semuanya punya hukum. Punya hukum semua ya. Zaidun hukumnya marfu, rajul marfu, salih marfu. Marfu'nya karena apa? Gitu ya. Nah, tadi di rangkuman kita punya 5 isim marfu. Ya, ini jika ada isim marfu kemungkinannya 5. 1 fa'il, kedua mubtada, ketiga khobar, keempat isim kana, kelima khobar inna. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Kenapa mubtada enggak yang lainnya? Karena mubtada itu cirinya isim di awal kalimat. Pokoknya ketemu isim di awal kalimat pasti mubtada. Kalau ada mubtada pasti berikutnya khobar. Cirinya khobar bisa disisipi adalah Zaid adalah laki-laki. Nah, maka rajulun isim marfu karena menjadi khobar. Solihun isim marfu karena menjadi sifatnya rajul. Laki-laki yang solih. Nah, solih ini sifatnya rajul. Pertanyaan. Buktikan dong kalau solih itu sifatnya rajul. Baik. Ya, kita cek 3 kesamaan solid dengan rajul. Pertama, sama hukumnya marfu. Yang kedua, sama jenisnya mudzakkar. Stop dulu. Kenapa mudzakkar nggak muannas? Ya kalau muannas ada tak bulatnya. Solihatun gitu muannas. Kalau nggak ada tak bulatnya berarti laki-laki. Rajulun laki-laki, solihun isim laki-laki sama. Ketiga, kejelasannya atau ya ini maksudnya sama-sama arifat atau sama-sama nakiro. Rajulun nakiro, solihun nakiro. Maka telah klop. Solihun layak menjadi sifatnya rajul karena terpenuhinya 3 syarat. Kesimpulannya, Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada, rajulun isim marfu karena menjadi khabar, solihun isim marfu karena menjadi sifatnya rajul. Kalau pengen keren, solihun isim marfu karena menjadi naatnya rajul. Nah, lanjut. Gampang soalnya, gampang nggak perlu dicoba. Nanti coba yang kalimat kedua ini, panjang sekali. Fokus ya. Dan ini yang terakhir, habis ini kita selesai. Zahaba Zaidun ilal jami'ati fi sa'ati saminati fi kulli yaumin fi sayyarah. Zahaba pergi. Zahaba artinya apa? Pergi. Apa maksudnya mazhabku Syafi'i?
Artinya dalam masalah ini aku pergi ke pendapatnya Syafi'i. Nah, gitu maksudnya ya. Mazhabku Syafi'i maksudnya dalam bab ini aku ya pergi ke pendapatnya Syafi'i. Itu arti dari mazhab pergi. Zahaba pergi Zaidun Zaid. Pertanyaan, kenapa buku-buku bahasa Arab kok kalau bikin contoh selalu pakai nama Zaid? Sering kali ya kan, Zaid Jurumiyah, Zaid Baina Yadaika, Zaid Nahul Wadi, Zaid. Kenapa Zaid? Mereka mengatakan karena nama sahabat Nabi di Al-Quran yang disebut hanya Zaid. Nah gitu, Masya Allah mereka. Ahli Nahwu itu rujukannya apa? Al-Quran. Karena orang Arab itu belum punya kaidah. Nahwu Arab belum punya. Mereka baru merintis teorinya setelah turun Al-Quran. Dan sumber referensi utama mereka adalah Al-Quran. Zaid, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, surah Al-Ahzab. Zaid. Zaid itu nama sahabat Nabi satu-satunya yang disebut di Al-Quran. Abu Bakar, nggak ada nama Abu Bakar. Nggak ada Abu Bakar. Cuma secara tersirat ada, tapi secara tersuratnya nggak ada. Dhahaba pergi Zaidun Zaid ila ke al-jami'ati, kampus jami'ah, artinya kampus ya. Jami'ah Islamiyah Madinah, kampus Madinah. Fi di as-sa'ati, jam, sa'ah artinya jam. As-saminati 8. Fi pada kulli setiap, yaumin hari. Fi pada kulli setiap, kulli setiap ya. Yaumin hari, yaum hari. Yaum hari. Fi dengan as-sayyarah mobil. Sayyarah mobil. Zahaba pergi Zaidun Zaid ila ke al-jami'ati, kampus fi pada as-sa'ati jam as-saminati 8 fi di kulli setiap yaumin hari fi dengan as-sayyarati jam. Zaid pergi ke kampus pada jam 8 setiap hari dengan mobil. Zaid ini orang kaya ya, pakai mobil kalau kampus. Zaid setiap hari pergi ke kampus pada jam 8 dengan mobil. Nah, setelah kita tahu tarjim, berikutnya adalah apa? Cari isim. Mana isimnya? Zaid, Jami'ah, Sa'ah, Samina, Kulli, Yaumin, Sayyarah. Zaid, tanwin ya. Al-Jami'ah, al. As-Sa'ah, al. As-Samina, al. Kulli. Ya, Kulli. Kulli itu isim. Dari mana tahu? Diawali huruf jar. Ingat tambahan. Jadi setiap kali ada kata kok diawali huruf jar, dia pasti isim. Berarti kita menambah ya 3 ciri isim. Al, tanwin diawali huruf jar. Nah, 3 saving. Al, tanwin diawali huruf jar. Ini 3 ciri isim. Yaumin, tanwin. As-sayyarati, al. Bi plus al sayyarati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 isim. Maka masing-masing punya hukum marfu, mansub, majrur. Zaidun isim marfu, al-jami'ati isim majrur, as-sa'ati isim majrur, as-saminati isim majrur, kulli isim majrur, yaumin isim majrur, as-sayyarati isim majrur. Sebabnya apa dia majrur? Marfu.
Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il subjek. Gimana cara menentukannya? Ya. Setiap ada fi'il pasti berikutnya fa'il, fi'il kata kerja. Ingat, setiap ada kata kerja lalu isim lalu ya, isim marfu berikutnya pasti fa'il. Ila huruf jar al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar. Artinya setiap kali ada huruf jar pasti kata berikutnya majrur alias kasr. Fi huruf jar as-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar. Fi as-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya saminah. Di jam itu polanya sifat. Jam 8 sifatnya jam. Dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya enggak. Berarti kan kita belajar bahasa Arab maka jangan dipaskan dengan bahasa Indonesia. Tidak bisa. Dalam bahasa Arab, jam 8 itu polanya sifat dengan yang disifati. Kalau dalam bahasa kita Indonesia, enggak demikian. Jam 8 bukan demikian polanya. As-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-saati. Buktikan. Baik, kita coba tiga kesamaan. As-saminati sama-sama majrur dengan asa. Yang kedua sama-sama perempuan ya. Asa perempuan ya, ada taknya itu. Tanda perempuan. Saminah juga perempuan. Nah, sama. Yang ketiga sama ma'rifatnya pakai al-al. Nah, maka sudah klop. Saminah cocok jadi sifatnya asa. Fi huruf jar kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih cirinya adalah isim sebelumnya tanpa al, tanpa tanwin. Ini kuli. Kuli itu isim ya. Tanpa al, tanpa tanwin. Dan yaumin majrur, maka majrurnya karena menjadi mudhof ilaih. Gitu ya. Di huruf jar. As-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar. Kesimpulannya, Zahaba fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il ila huruf jar al-jami'ati isim majrur karena diawali huruf jar ila fi huruf jar as-sa'ati isim majrur karena diawali huruf jar fi as-saminati isim majrur karena menjadi sifatnya as-sa'a fi huruf jar kulli isim majrur karena diawali huruf jar fi yaumin isim majrur karena menjadi mudhof ilaihi bi huruf jar as-sayyarati isim majrur karena diawali huruf jar bi. Selesai. Sekarang dicoba. Tafadhal. Yang mencoba silakan. Coba kalimat yang kedua. Ya Ustaz. Tafadhal. Zaidun rajulun salihun. Zahaba Zaidun ilal jami'ati bis-sa'ati at-thaminati fi kulli yawmin bisayyarati. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada. Rajulun isim marfu karena menjadi khobar. Salihun isim marfu karena menjadi naatnya rajulun. Zahaba fi'il Zaidun isim marfu karena menjadi fa'il ila harful jar al-jami'ati isim majrur setelah huruf ila fi harful jar as-sa'ati isim majrur setelah kemasukan fi at-thaminati naatnya as-sa'ah isim majrur karena menjadi naatnya as-sa'ah fi harful jar
kulli isim majrur setelah masukkan fi dan mudhaf. Yaumin isim majrur karena menjadi mudhafun ilaih. Fi harfun jar as-sayyarati isim majrur setelah kemasukan fi. Nah, jamin jiddan. Barik. Ada mencoba. Fadal. Assalamualaikum. Izin Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Zaitun rajulun salihun. Dhahaba Zaitun ilal jami'ati fis sa'ati saminati fi kulli yaumin bis sayyarati. Zaitun isim marfu karena mubtada, rajulun isim marfu karena khobar, salihun isim marfu karena naatnya rajulun. Dhahaba fi'il, Zaitun marfu karena fa'il, isim marfu karena fa'il, ila harfu jar, al jami'atu isim majrur karena huruf ila, fi harfu jar, as-sa'ati isim majrur karena fi, as-saminatu as-saminati isim majrur karena menjadi naatnya as-sa'ati. Fi harfu jar, kulli isim majrur karena fi, yaumin isim majrur karena menjadi mudhaf ilaihnya kulli, bi harfu jar as-sayyarati isim majrur karena huruf bi. Jamin jiddan. Fadal, siapa yang coba? Satu lagi. Sebelum Saya ditutup. tidak Ustaz. Tafadhal Aiman, tafadhal. Zaidun rajulun solihun. Zaidun isim marfu karena menjadi mubtada, rajulun isim marfu karena menjadi khobar, solihun isim marfu karena menjadi sifat dari rajulun. Haba Zaidun ilal jami'ati fi sa'ati saminati fi kulli yaumin bisayyarati. Zahaba fi'il, Zaidun isim marfu karena dia menjadi fa'il, ila huruf jar, al-jami'ati isim majrur karena didahului oleh huruf jar, huruf jar ila, fi huruf jar as-sa'ati isim majrur karena didahului huruf jar fi, as-saminati isim majrur karena menjadi sifat dari as-sa'ati, fi huruf jar, kulli isim majrur karena didahului huruf jar fi, yaumin isim majrur karena menjadi mudhaf ilaih dari kulli, bi huruf jar, as-sayyarati isim majrur karena didahului huruf jar bi. Nah, jamin jiddan. Allah barik fikum. Baik. Ini akhir dari pertemuan yang ketiga ya. 3 atau 4 ini? 3 ya. Pertemuan ketiga, tidak salah. Materi kita sudah selesai. Materi kita tidak banyak-banyak, sedikit. Tapi yang sedikit itu seperti bukit. Sangat besar sekali fungsinya dan kandungannya. Dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan fokus di praktik yang merasa masih ragu dengan teorinya, tidak mengapa. Karena itu kewajaran dalam belajar bahasa Arab. Nanti akan diperkuat dengan diingatkan ketika praktik. Yang penting ketika praktik-praktik ini adalah waktu-waktu emas penentuan, harap hadir. Yang penting hadir. Jangan sampai absen. Didahulukan
ada kesibukan apapun, dahulukan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah sebesar-besar kesibukan seorang hamba dalam menghadap Allah Ta'ala. Ya, harus semangat untuk hadir, usahakan hadir, kesibukannya apapun, kemudian lupa bagaimanapun, ragu bagaimanapun teorinya, tidak masalah. Harus hadir, nanti menjadi modal utama dalam memahami lebih lanjut dari bahasa Arab kita. Kata kuncinya bersama saya itu tidak harus pintar cerdas, tapi hadir. Ya, insya Allah bisa. Ya, karena setelah taufik dari Allah, ya, dari penuturan banyak orang, bahasa Arab yang kita pelajari ini bahasa Arab dasar dengan metode yang mudah. Bisa difahami dengan mudah. Yang penting hadir. Nah, bisa nggak bisa, hadir. Insya Allah bisa. Baik, itu yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita juga tidak banyak-banyak. Cukup 1 jam. Sersan, ya. Serius, ya. Santai tapi serius. Insya Allah hasilnya lebih maksimal. Akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka